Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muslim Asidiki, mahasiswa Universitas Cyber Asia, kelas MJ502. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Hukum Bisnis. Bikin share screen terlebih dahulu. Presentasi jawaban ujian akhir semester ganjil tahun ajaran 2024-2025. Mata kuliah Hukum Bisnis kelas MJ502 Prodi Manajemen. Nama mahasiswa Muslim Asidiki dengan NIM 210201010089. Dengan dosen Bapak Joko Suharyanto SEMM CPOD. Penerapan hukum bisnis di Indonesia berdasarkan dari dua media resmi kumparannews.com dan kompas.com tentang kondisi hukum di Indonesia. Hukum bisnis di Indonesia saat ini mulai terjadi perkembangan baik dari aturan hukum bisnisnya maupun dari hak manusia dalam sektor bisnis. Dalam beritanya, kumparannews.com, hukum bisnis di Indonesia terus berkembang seiring dengan dinamika ekonomi dan globalisasi yang semakin kompleks. Perubahan regulasi yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir mencerminkan upaya pemerintah untuk menciptakan lingkungan bisnis yang lebih kompetitif dan menarik bagi investasi asing. Beberapa perkembangan hukum bisnis di Indonesia terkini mencakup aspek peraturan baru tentang yang dihadapi oleh pelaku bisnis serta peluang yang muncul dari perubahan undang-undang. Salah satunya yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang sering disebut sebagai Omnibus. Dalam News.com, pemerintah Indonesia telah meresmikan Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia atau Stranas BHAM untuk periode 2023 sampai 2025. Sebagai bagian dari komitmennya terhadap perlindungan hak asasi manusia atau HAM dalam sektor bisnis, strategi ini dilaksanakan melalui struktur gugus tugas yang terarah, baik di tingkat nasional maupun daerah, dengan tujuan memastikan implementasi yang konsisten dan efektif. Dalam acara Lindungan Hak Pekerja dalam Bisnis yang diselenggarakan secara virtual melalui Zoom pada Senin 29 April 2024, Direktur Kerjasama HAM Kementerian Hukum dan HAM Harniati menjelaskan detail tentang Stranas BHAM dan mekanisme pelaksanaannya. Stranas BHAM 2023-2025 merupakan upaya pemerintah untuk memastikan bahwa aktivitas bisnis di Indonesia mematuhi standar HAM dan mencakup serangkaian aksi yang dirancang untuk mempromosikan standar hak asasi manusia dalam praktek bisnis, mencegah pelanggaran HAM, dan memastikan adanya mekanisme pengaduan yang efektif. Satu, sektor bisnis yang terdampak dalam kondisi hukum bisnis di Indonesia adalah terutama sektor industri manufacturing. Industri manufaktur di Indonesia setelah pasca terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja, perindustrian di Indonesia setelah adanya Undang-Undang Cipta Kerja akan terus tumbuh seperti di tahun 2021. Sektor industri Indonesia, pertumbuhan tersebut terutama didorong oleh pertumbuhan subsektor industri yang dikatakan sektor industri manufaktur ialah subsektor industri yang mendominasi di Indonesia. Pada tahun 2020, pemerintah melakukan persiapan pada RUU Cipta Kerja melalui penggunaan konsep Omnibus Law. Undang-Undang Cipta Kerja ini atau Omnibus Law yang hadir sebagai upaya pemerintah untuk mengatasi hambatan investasi dan meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia. Undang-undang ini mengubah, menghapus, dan menambahkan sejumlah ketentuan dalam berbagai undang-undang sektoral, termasuk yang berdampak langsung pada industri manufaktur. Undang-Undang Cipta Kerja menetapkan bahwa pembangunan sumber daya industri terdiri dari beberapa hal. Di antaranya, satu, membangun SDM. Dua, memanfaatkan SDA. Tiga, mengembangkan serta memanfaatkan teknologi informasi atau teknologi industri. Empat, mengembangkan serta memanfaatkan kreativitas serta inovasi. Lima, menyediakan sumber pendanaan serta menyediakan bahan baku atau bahan penolong untuk industri.
Secara teoritis, Undang-Undang Cipta Kerja dapat mempengaruhi industri manufaktur melalui beberapa mekanisme. Yang pertama, penyederhanaan perizinan. Proses perizinan yang rumit dan memakan waktu seringkali menjadi hambatan bagi investor. Undang-Undang Cipta Kerja diharapkan dapat menyederhanakan proses perizinan melalui sistem online single submission atau yang disingkat OSS dan mengurangi jumlah izin yang diperlukan sehingga mengurangi biaya transaksi dan mempercepat implementasi proyek investasi. Kedua, fleksibilitas tenaga kerja. Beberapa ketentuan ketenaga kerjaan dalam undang-undang sebelumnya dianggap memberatkan perusahaan dan menghambat fleksibilitas dalam pengelolaan ketenaga kerjaan. Yang ketiga, pengelolaan lingkungan hidup. Undang-Undang Cipta Kerja mengubah beberapa ketentuan mengenai analisis mengenai dampak lingkungan atau yang disingkat AMDAL dan izin lingkungan yang bertujuan untuk mempercepat proses perizinan lingkungan tanpa mengabaikan prinsip-prinsip berkelanjutan. Pengadaan lahan. Kesediaan lahan merupakan faktor penting bagi pengembang industri manufaktur. Undang-Undang Cipta Kerja berupaya untuk mempermudah proses pengadaan lahan termasuk melalui mekanisme bank tanah. Industri manufaktur di Indonesia pasca setelah terbitnya Stranas Bisnis dan HAM. Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia merupakan kerangka kebijakan penting yang bertujuan untuk mengurus utamakan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam kegiatan bisnis. Sektor industri manufacturing dengan kompleksitas rantai pasok dan potensi dampak lingkungan serta sosial yang signifikan menjadi sorotan penting dalam implementasi Stranas Bisnis dan HAM. Dampak Stranas Bisnis dan HAM terhadap sektor industri manufacturing ada beberapa hal, yaitu dampak terhadap operasional perusahaan. Peningkatan kesadaran, Stranas Bisnis dan HAM telah meningkatkan kesadaran perusahaan manufaktur mengenai pentingnya menghormati HAM dan kegiatan operasional mereka. Pengembangan kebijakan dan prosedur. Beberapa perusahaan telah mengembangkan kebijakan dan prosedur internal untuk memastikan bahwa kegiatan operasional tidak melanggar HAM seperti kebijakan anti-diskriminasi. Dampak terhadap tata kelola perusahaan. Yang pertama integrasi HAM dalam tata kelola. Beberapa perusahaan telah mulai mengintegrasikan HAM ke dalam tata kelola perusahaan, seperti pembentukan komite atau departemen khusus yang bertanggung jawab untuk mengelola isu-isu HAM. Yang kedua, keterlibatan pemangku kepentingan. Perusahaan semakin menyadari pentingnya melibatkan pemangku kepentingan seperti serikat pekerja, organisasi, masyarakat sipil, dan masyarakat terdampak dalam pengambilan keputusan terkait dengan HAM. Yang kedua, kasus atau isu hukum yang terjadi pada hukum ketenaga kerjaan dan hak pekerja. Kasus ini diambil dari kasus PT Indonesia Bakery Family. Contoh kasus hukum yang terjadi pada hukum ketenagakerjaan dan hak pekerja dalam sektor industri adalah kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh PT Indonesia Bakery Family. Pada permasalahan yang timbul, PT Indonesia Bakery Family mengindikasi pelanggaran hak asasi manusia yang dialami oleh setiap karyawannya, sebagaimana yang dijamin dalam hukum ketenagakerjaan. Satu, adanya keharusan untuk bekerja selama 10 jam per hari. Padahal dalam aturan hukum ketenagakerjaan nomor 5 tahun 2018, jam kerja diatur dalam sehari hanya 8 jam kerja. Yang kedua, kurangnya sarana prasarana. Keselamatan kerja menempatkan karyawan dalam risiko yang tidak perlu dan melanggar hak mereka untuk bekerja dalam lingkungan yang aman dan sehat, sebagaimana dijamin dalam hukum ketenagakerjaan. Sarana keselamatan yang memadai adalah bagian integral dari hak pekerja yang diatur oleh hukum ketenagakerjaan, di mana pengusaha memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan yang diperlukan kepada karyawan. Yang ketiga, kurangnya fasilitas untuk istirahat, seperti ruang makan dan kamar mandi yang memadai juga merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia terhadap karyawan. Hak untuk istirahat yang layak dan akses ke fasilitas yang bersih teratur merupakan bagian dari hak asasi manusia yang diakui secara internasional, serta diatur secara spesifik dalam hukum ketenagakerjaan. Nomor 3, prinsip dan regulasi hukum bisnis yang berlaku di Indonesia pada sektor industri manufacturing. Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan industri manufaktur yang kuat dan berdaya saing global.
sumber daya alam yang melimpah, demografi yang menguntungkan, dan pasar domestik yang besar menjadi modal utama. Namun, untuk mewujudkan potensi ini, keperluan kepastian hukum, iklim investasi yang kondusif, serta perlindungan terhadap konsumen dan pesaing yang sehat. Beberapa regulasi hukum bisnis utama yang mempengaruhi industri manufaktur di Indonesia antara lain Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Undang-undang ini bertujuan untuk menyederhanakan perizinan perusahaan, meningkatkan investasi, mendorong dan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, Undang-Undang Persaingan Usaha, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Undang-undang ini melarang praktek monopoli, oligopoli, dan persaingan tidak sehat yang dapat merugikan konsumen dan menghambat inovasi. Industri manufaktur harus menghindari perilaku anti persaingan seperti kartel harga, pembatasan produksi, dan diskriminasi. Yang ketiga, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Regulasi ini melindungi konsumen dari praktek praktek bisnis yang merugikan, termasuk produk cacat, informasi yang menyesatkan, dan klausa baku yang tidak adil. Industri manufaktur wajib memastikan produknya memenuhi standar kualitas dan memberikan informasi yang jujur kepada konsumen. Nomor 4. Dampak dari isu hukum tersebut terhadap dunia usaha dan masyarakat, dalam hak hukum ketenagakerjaan dan hak pekerja terhadap dunia usaha dan masyarakat sangat signifikan. Berikut beberapa dampaknya. Satu, dampak pada dunia usaha. Perlindungan hak pekerja. Hukum ketenagakerjaan melindungi hak-hak pekerja seperti upah minimum, jam kerja, dan keselamatan kerja. Dua, meningkatkan produktivitas. Dengan adanya perlindungan hak pekerja, produktivitas kerja dapat meningkat karena pekerja merasa aman dan nyaman. Mengurangi konflik hukum. Hukum ketenagakerjaan dapat mengurangi konflik antara pekerja dan pengusaha karena ada aturan yang jelas dan tegas. 4. Meningkatkan kualitas hidup. Dengan adanya perlindungan hak pekerja, kualitas hidup pekerja dapat meningkat karena mereka memiliki pendapatan yang stabil dan layanan kesehatan yang memadai. B. Dampak terhadap masyarakat. Di antaranya, meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan adanya perlindungan hak pekerja, kualitas hidup masyarakat dapat meningkat karena mereka memiliki pendapatan yang stabil dan layanan kesehatan yang memadai. Mengurangi kemiskinan. Perlindungan hak pekerja dapat mengurangi kemiskinan karena pekerja memilih pendapatan yang stabil dan dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka. Meningkatkan kesadaran hukum. Hukum ketenagakerjaan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat karena mereka memahami hak-hak dan kewajiban mereka sebagai pekerja. Yang terakhir, mengurangi konflik sosial. Hukum ketenagakerjaan dapat mengurangi konflik sosial karena ada aturan yang jelas dan tegas dalam mengatur hubungan antara pekerja dan pengusaha. Nomor 5. Solusi atau rekomendasi yang dapat dilakukan oleh pemerintah, pelaku usaha, atau masyarakat untuk memastikan kepatuhan hukum bisnis. Berikut beberapa solusi atau rekomendasi yang dapat dilakukan oleh pemerintah, pelaku usaha, atau masyarakat untuk memastikan kepatuhan hukum bisnis. Dalam sektor pemerintah, satu, meningkatkan kesadaran hukum. Pemerintah dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan pelaku usaha melalui kampanye dan pendidikan hukum. Dua, simplifikasi peraturan. Pemerintah dapat menyederhanakan peraturan dan prosedur bisnis untuk memudahkan pelaku usaha memahami dan mematuhi hukum. Ketiga, peningkatan infrastruktur. Pemerintah dapat meningkatkan infrastruktur yang mendukung kegiatan bisnis seperti sistem informasi dan teknologi, pengawasan dan penegakan hukum. Pemerintah dapat meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum untuk memastikan kepatuhan hukum bisnis. Hak yang dilindungi kebebasan individu dari pelanggaran oleh pemerintah atau lainnya. Hak kesehatan, hak diskriminasi, hak asasi privasi lindungan, dan penggeledahan yang tidak sah, hak atas kebebasan berbicara, lepaskan soal. Pelaku usaha meningkatkan pada sektor pelaku usaha, yaitu meningkatkan kesadaran hukum. Pelaku usaha dapat meningkatkan kesadaran hukum mereka dengan mengikuti pelatihan dan pendidikan hukum.
Kedua, membuat kebijakan hukum. Pelaku usaha dapat membuat kebijakan hukum yang jelas dan tegas untuk memastikan kepatuhan hukum bisnis. Yang ketiga, menggunakan teknologi. Pelaku usaha dapat menggunakan teknologi untuk memantau dan memastikan kepatuhan hukum bisnis. Yang keempat, mengembangkan budaya hukum. Pelaku usaha dapat mengembangkan budaya hukum yang kuat dalam organisasi mereka untuk memastikan kepatuhan bisnis. Kemudian, dalam sektor masyarakat. Meningkatkan kesadaran hukum. Masyarakat dapat meningkatkan kesadaran hukum mereka dengan mengikuti pelatihan dan pendidikan hukum, mengawasi kegiatan bisnis. Masyarakat dapat mengawasi kegiatan bisnis dan melaporkan pelanggaran hukum bisnis kepada pemerintah. Ketiga, menggunakan hak-hak konsumen. Masyarakat dapat menggunakan hak-hak konsumen mereka untuk memastikan kepatuhan hukum bisnis. Yang keempat, mengembangkan budaya hukum. Masyarakat dapat mengembangkan budaya hukum yang kuat dalam masyarakat untuk memastikan kepatuhan hukum bisnis. Terima kasih. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dan presentasikan dalam UAS mata kuliah hukum bisnis ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.